Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali berkumpul untuk mengingat tentang sisi kehidupan akhirat kita, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya, dan mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk dunia kita dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, selalu kita taati dan selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Sebagian ulama mengatakan bahwa istiqamah adalah an yathbutal insanu ala syari'atillah. Yaitu ketika seseorang teguh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah. Ketika seseorang teguh atau terus berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini mengatakan, qala al-ulama ma'na al-istiqamah luzumu ta'atillah. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah adalah terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Dan istiqamah ini merupakan amalan yang sangat mulia dan sangat istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqamahlah wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Beristiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Kalau kita melihat redaksi dari ayat ini, maka kita akan mendapati bahwa ayat ini adalah perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintahnya kepada hambanya yang paling mulia ini kecuali dengan perintah yang sangat istimewa.
Fastaqim kama umirt. Beristiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa istiqamah itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Bukan sekehendak kita. Yang penting kita melakukan suatu amalan karena cinta kita kepada Allah saja. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Beristiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan, sebagaimana Allah kehendaki, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu amalan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ini kan perintahnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan kita? Allah memerintahkan istiqamah kepada Nabi kita, tidak kepada kita. Maka jawabannya yang pertama adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan istiqamah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti beliau dalam istiqamahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata para ulama ahli usul fikih, mereka mengatakan bahwa perintah yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk diri beliau dan juga berlaku untuk umatnya. Semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk diri beliau dan juga berlaku untuk umat beliau. Kecuali ada dalil yang menunjukkan hal lain. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk beliau. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu khusus untuk beliau, maka perintah tersebut berlaku untuk beliau dan juga berlaku untuk umatnya. Dan ini juga ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Karena beliau adalah suri tauladan untuk umat beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istiqamah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan istiqamah ini untuk umatnya. Istiqamahlah kalian semuanya sebagaimana kalian diperintahkan. Dan makna ini dikuatkan dengan petunjuk ayat lain. Di dalam ayat lain disebutkan tentang keutamaan beristiqamah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk semuanya, untuk umum. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka istiqamah. Tidak hanya Rasulullah.
Tapi untuk semuanya, untuk semua orang yang mengatakan Rabb kita adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Para malaikat akan turun kepada mereka. Kapan waktunya? Ada yang mengatakan waktunya adalah ketika seseorang sudah mendekati kematiannya. Di saat sakaratul maut. Ada yang mengatakan turunnya malaikat kepada orang-orang yang istiqamah ini adalah ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, kemudian ketika di dalam kuburnya, kemudian ketika dibangkitkan dari kuburnya. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan pendapat kedua ini, beliau mengatakan ini adalah pendapat yang sangat baik sekali. Pendapat ini pendapat yang sangat baik sekali. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah. Ketika kapan? Ketika mereka mendekati kematiannya. Ketika mereka di dalam kuburnya. Ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya. Apa yang dikatakan oleh para malaikat tersebut? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sampai kalian takut terhadap masa depan kalian. Karena masa depan kalian adalah masa depan yang cerah. Masa depan yang mulia. Masa depan yang sangat baik. Wala tahzan. Dan jangan sampai kalian bersedih. Bersedih atas masa lalu kalian. Karena masa lalu kalian adalah masa lalu yang baik. Masa lalu kalian adalah masa lalu yang dipenuhi dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang yang beriman dan istiqamah. Wa abshiru bil jannah. Para malaikat tersebut juga mengatakan dan bergembiralah kalian dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kita berada dalam posisi sakaratul maut. Kita berada di waktu yang sangat dekat dengan kematian kita. Kemudian para malaikat menghampiri kita. Dan malaikat mengatakan kepada kita, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Betapa tenangnya hati kita. Betapa bahagianya hati kita ketika itu. Di saat banyak orang menjadi sangat khawatir dan sangat takut di detik-detik itu. Apabila kita beriman dan istiqamah dalam keimanan kita, kita menjadi orang-orang yang sangat tenang ketika itu. Orang-orang yang sangat berbahagia dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat juga mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kita, para malaikat, adalah pelindung-pelindungmu, adalah penolong-penolongmu dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ini ya kata-kata yang sangat menghibur kita. Di detik-detik yang sangat genting itu, para malaikat yang mulia tersebut dan jumlahnya banyak, mereka mengatakan, tidak usah khawatir.
Tidak usah bersedih. Bergembiralah dengan surga Allah. Kita semuanya akan menjadi penolongmu. Kita semuanya akan menjadi pelindungmu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kemudian malaikat-malaikat tersebut juga mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Dan untuk kalian semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tadda'un. Dan untuk kalian semua kenikmatan yang kalian minta di dalam surga itu. Inilah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan, atau apapun yang kita minta, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan surga. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga tersebut ada semua yang diinginkan oleh jiwa manusia. Di dalam surga itu ada apapun yang diinginkan oleh jiwa manusia. Wa taladzul a'yun, dan semua yang menjadikan mata merasa lezat. Semua yang dipandang lezat oleh mata itu ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian di dalam surga tersebut untuk waktu yang selama-lamanya. Inilah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kenikmatan yang tanpa batas. Tanpa batas dari sisi kenikmatannya, tanpa batas dari sisi waktunya. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini menunjukkan ketidakterbatasan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kualitasnya. Tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia, tidak pernah didengar oleh telinga. Ini menunjukkan betapa istimewanya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Disebutkan di sini walakum fiha ma tadda'un. Di dalam ayat ini disebutkan untuk kalian semua yang kalian minta ketika di surga. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan lahum fiha ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi penduduk surga apapun yang mereka kehendaki, bahkan mereka akan kami beri tambahan. Jadi yang diinginkan oleh kita kenikmatan surga masih di atasnya lagi. Bahkan Allah memberikan sesuatu yang melebihi keinginan kita, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nikmat yang lebih tinggi, tidak ada nikmat yang lebih nikmat untuk penduduk surga melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala wa ziyadah, dan juga yang lebih dari itu.
ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menutup firman-Nya dengan menutup ayat ini dengan firman-Nya nuzulan min ghafurir rahim. Semua yang Allah janjikan tersebut datang dari Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya istiqamah dalam kehidupan kita. Betapa butuhnya kita terhadap istiqamah ini. Karena kita sangat membutuhkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa kita dapatkan dengan istiqamah di atas kebenaran. Terus menerus berusaha untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Dan yang menjadi catatan penting di sini, istiqamah itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan sampai kita mengubah syariat Allah. Jangan sampai kita mengurangi syariat Allah. Jangan sampai kita menambah-nambah syariat Allah. Istiqamahlah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan syariat Islam. Allah sudah menjadikan syariat Islam ini syariat yang sempurna. Tinggal kita mempraktekkannya. Tidak usah dibuat-buat, dimodifikasi. Tidak usah dikurangi. Dan tidak usah ditambah-tambahi. Lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Yang berikutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan tentang keutamaan istiqamah. Dari sahabat Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan sesuatu kepadaku yang berhubungan dengan Islam, yang nantinya aku tidak usah atau tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain selain bertanya kepadamu. Sahabat ini ingin mendapatkan penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat gamblang dan sangat penting. Katakan kepadaku, wahai Rasulullah, sesuatu yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqamahlah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah ini cukup dengan mengatakan amantu billah? Aku beriman kepada Allah, cukup? Ketika kita sudah mengatakan amantu billah, kemudian kita istiqamah, kita akan masuk surga hanya dengan ucapan? Maka jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan kata-kata qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, ini bukan hanya perkataan dengan lisan.
tapi juga perkataan dengan hati kita. Perkataan dengan hati maksudnya dengan meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ucapan lisan, tapi ini juga keyakinan di hati. Ketika lisan mengatakan amantu billah dan hati meyakini hal tersebut, maka ketika dia jujur akan tercipta perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, makanya para ulama mengatakan iman itu dibangun dengan 3 hal atau 3 unsur. Iman itu dibangun dari 3 unsur. Yang pertama adalah keyakinan di hati. Yang kedua, ucapan di lisan. Dan yang ketiga, amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Amantu billah itu mencakup 3 hal ini. Aku beriman kepada Allah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan anggota badan. Itulah keimanan yang sempurna dan inilah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu bahwa keimanan kepada Allah ini adalah asas dari Islam kita. Dan ini juga asas dari keimanan kepada rukun iman yang lainnya. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia harus beriman kepada Rasul-Nya. Konsekuensinya dia harus beriman bahwa Allah itu mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lainnya. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita akan beriman kepada para malaikatnya. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita harus beriman kepada kitab-kitabnya, di antaranya Al-Qur'an. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita beriman kepada hari akhir sebagaimana diberitakan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billah mencakup ini semuanya. Ketika dikatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mencakup semua rukun iman. Karena ketika kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka konsekuensinya kita beriman kepada semua rukun iman. Ketika kita beriman kepada semua rukun iman, maka kita harus menjalankan semua rukun Islam. Makanya kata-katanya sangat singkat. Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Tapi makna yang terkandung dalam kata-kata ini adalah menjalankan semua syariat Islam dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Tsumma istaqim. Kemudian setelah itu, istiqamahlah engkau di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata yang singkat ini mencakup ya semua syariat Islam. Kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa sudah seyogyanya ketika seseorang mengamalkan suatu ibadah, seyogyanya dia menghadirkan perasaan di dalam hatinya bahwa dia melakukan ibadah tersebut karena Allah. Melakukan ibadah tersebut dengan pertolongan dari Allah
dan melakukan ibadah tersebut sesuai dengan syariat Allah. Saya ulangi, seyogyanya atau hendaknya ketika seseorang melakukan suatu amalan ibadah, dia menghadirkan perasaan di dalam hatinya, menyadarkan dirinya bahwa dia melakukannya karena Allah. Benar-benar ikhlas. Yang kedua, dia melakukannya dengan pertolongan dari Allah. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kemudian yang ketiga, dia melakukannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dan ini diringkas atau disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim." Iyyaka na'budu itu mencerminkan keikhlasan. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kita beribadah. Keikhlasan. Ketika seseorang melakukan ibadah, maka harusnya dia sadar bahwa dia melakukannya hanya karena Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan bisa kita lakukan. Makanya ketika seseorang melakukan ibadah, hadirkan kesadaran bahwa kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika seseorang beribadah, maka sadarlah bahwa ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan syariatnya. Maka kita harus beribadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Al-Fatihah tersebut kita bisa mengambil 3 pelajaran ini. Kita bisa mengambil 3 pelajaran ini. Kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ketiga dan ini hadis yang terakhir. Ya, ini dalil yang terakhir ya. Dalil yang pertama ayat fastaqim kama umirt. Dalil yang kedua ayat juga innalladzina qalu rabbunallah sampai akhir ayat dan 3 ayat setelahnya dan 2 ayat setelahnya. Kemudian dalil yang ketiga hadis qul amantu billahi tsumma istaqim. Dalil yang keempat adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qaribu wasaddidu." Qaribu wasaddidu. Qaribu bisa diartikan berusahalah untuk mendekati kesempurnaan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Berusahalah untuk mendekati kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan qaribu, berusahalah untuk mendekati kesempurnaan? Karena sifat dasar manusia tidak akan bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Sifat dasar manusia itu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kullu bani Adama khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Makanya yang diperintahkan bukan mencapai kesempurnaan, tapi berusahalah untuk mendekati kesempurnaan. Qaribu wasaddidu, dan berusahalah untuk terus berjalan di atas jalan yang lurus. Berusahalah untuk benar dalam menjalankan ibadah.
berusahalah untuk sesuai dengan aturan dalam menjalankan ibadah. Qaribu wasaddidu. Dari dua kata ini, dari dua pesan ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang itu ketika menjalankan ketaatan kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dan setiap manusia, setiap pribadi itu punya batasan kemampuan yang berbeda-beda. Maka jangan sampai kita kopas dari keadaan orang lain. Karena keadaan mereka berbeda dengan keadaan kita. Jangan menyamakan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Berusahalah sebaik mungkin dalam menjalankan ketaatan. Tapi ingat, kita punya keterbatasan. Maka lakukan sesuai dengan batasan-batasan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Inilah yang diinginkan oleh Islam. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Makanya di dalam penafsiran qaribu wasaddidu, ya, ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna al-muqarabah, beliau mengatakan al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Al-muqarabah adalah sikap proporsional, sikap pertengahan yang tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu menyepelekan. Kita berada di tengah-tengah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau kita terlalu berat, maka kurangi. Tapi kalau kita masih punya kemampuan yang lebih dari itu, maka berusaha tingkatkan. Jangan bermudah-mudahan, tapi juga jangan terlalu menyusahkan diri. Kenapa pertengahan ini sangat dianjurkan? Karena ketika seseorang terlalu memaksakan diri, maka dia akan sulit untuk istiqamah. Dia akan kesulitan untuk istiqamah. Lebih baik kita istiqamah dalam kebaikan, walaupun yang kita lakukan sedikit. Daripada kita memaksakan diri, melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi hanya sekali. Setelah itu kita tinggalkan. Yang akhirnya akan membahayakan keimanan kita juga. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, kita harus tahu kemampuan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang diwajibkan maka itu sudah, ya, itu harga mati. Untuk yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harga mati. Yang kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan sesuatu yang di atas kewajiban. Sesuatu yang melebihi dari kewajiban. Kalau yang wajib itu harus kita lakukan semuanya. Dan Allah tidaklah mewajibkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tahu kemampuan hambanya. Makanya Allah sudah tentukan kewajiban-kewajiban tertentu yang Allah tahu bahwa itu bisa dilakukan oleh semua hambanya. Yang kita bicarakan tentang sesuatu yang melebihi kewajiban itu. Yang sunnah-sunnah. Lihatlah kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan diri sehingga setelah itu kita kesulitan untuk istiqamah di atasnya, mempertahankannya, akhirnya malah meninggalkannya sama sekali.
Tapi kalau kita misalnya melihat apa yang kita lakukan terlalu sedikit, maka tingkatkan kebaikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengatakan, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang paling kontinu, paling dirutinkan, yang paling dipertahankan. Wa in qall, walaupun amalan itu sedikit. Ya, misalnya membaca Al-Quran. Lebih baik sehari membaca misalnya 5 halaman. Setiap waktu sholat ya wajib membaca 1 halaman. Daripada sehari membaca 1 juz. Tapi setelah itu tidak membaca lagi. Lebih baik 5 halaman setiap hari. Dan jangan remehkan 5 halaman itu. Kalau kita lakukan terus-menerus, maka akan terkumpul amalan yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari siksa neraka dengan amalnya. Tidak ada seorang pun yang mampu selamat dengan amalan-amalan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar sabda ini, para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Meskipun engkau wahai Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dia. Kata-kata seorang pun menunjukkan bahwa semua orang, tidak ada yang selamat dari neraka Allah dengan amal dia. Makanya para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Meskipun engkau ya Rasulullah. Dan kata-kata wala anta ya Rasulullah ini menunjukkan ya bahwa kata-kata anta itu tidak menunjukkan sikap tidak sopan. Para sahabat, mereka sangat menjunjung tinggi akhlak mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka menggunakan kata ganti, mereka menggunakan kata ganti tunggal. Wala anta ya Rasulullah. Meskipun engkau wahai Rasulullah. Karena sebagian saudara kita ya, mereka ketika ada temannya mengatakan anta atau ente, itu dianggap tidak sopan. Kalau sopannya itu harus antum. Ini bagi yang biasa ya mendengar kata-kata antum, ente. Sebenarnya dalam bahasa Arab kata anta itu juga sopan, ya. Jangan sampai kita merasa tersinggung ketika digunakan kata-kata anta atau ente, karena hal tersebut dalam bahasa Arab tidak menunjukkan sikap tidak sopan. Para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, mereka menggunakan kata ganti tunggal, kata ganti orang kedua yang tunggal. Wala anta ya Rasulullah. Tidak mengatakan wala antum ya Rasulullah. Tidak ya. Tapi mereka mengatakan wala anta ya Rasulullah. Meskipun engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan meskipun saya, wala ana. Meskipun saya tidak akan selamat dari neraka dengan amalan saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa ayyataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyelimuti aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyelimuti aku dengan rahmat dari Dia
dan juga dengan karunia-Nya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk surga bukan karena amalan beliau. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada beberapa ayat yang menunjukkan orang masuk surga itu karena amalannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang kalian mendapatkannya karena amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Apa kata-katanya? Yang kalian dapatkan karena amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Sedangkan di sini disebutkan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka karena amalannya. Bagaimana mengkompromikan dua dalil ini? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini adalah imbalan atau ganti, bahwa surga tersebut tidaklah didapatkan oleh manusia karena ganti dari amalannya. Karena ganti dari amalannya, tidak. Tapi kalau misalnya seseorang dilihat dari amalannya saja, maka amalan tersebut tidak akan sepadan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut tidak akan sepadan dengan surga Allah Subhanahu wa taala karena surga itu sesuatu yang sangat luar biasa, sedangkan amalan manusia sesuatu yang biasa. Maka kalau dijadikan sebagai ganti surga diganti dengan amalan manusia, maka ini tidak sepadan. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Kalau manusia itu hanya dilihat dari amalan saja, maka tidak ada seorang pun yang berhak dengan surga Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena amalan-amalan kebaikan tersebut, akhirnya Allah memberikan rahmatnya kepada manusia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan bisa difahami, ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini itu bukan berarti kita tidak beramal saja, sudahlah. Kalau Allah kasih rahmat, kalau Allah kasih karunia kepada kita, kita akan masuk surga. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita itu tidak ada yang masuk surga dengan amalan kita. Sudah, kita tidak usah beramal. Bukan seperti ini. Karena dalam ayat dikatakan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang kalian dapatkan dengan amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Jadi ketika kita beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya melihat amalan kita, maka tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memasuki surga Allah karena tidak sepadan antara amalan dengan balasan. Justru kalau Allah Subhanahu wa taala hanya melihat amalan kita, maka tidak ada seorang pun dari kita yang bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesempurna apapun amalan kita, maka sebenarnya itu masih belum apa-apa apabila dibandingkan dengan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran, jangan sampai kita ujub. Jangan sampai kita membangga-banggakan amalan kita. Karena sebanyak apapun amalan-amalan kita, itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan
surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan dengan surga. Apabila dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, amalan kita itu tidak ada apa-apanya. Apabila amalan kita dibandingkan dengan nikmat Allah yang kita rasakan di dunia ini, maka sebenarnya amalan kita itu tidak ada apa-apanya. Coba kita hitung ya nikmat mata. Dari melihat ya bisa membedakan warna, kemudian kita bisa melihat secara jelas ya. Kemudian dalam semua waktu kita inginkan noleh kemanapun kita bisa menggerakkan mata. Gerakan mata ini nikmat lagi. Nanti hidung kita, nanti mulut kita, nanti nafas kita, jantung kita. Semua nikmat yang ada pada diri kita ini. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita amalkan sedikit. Itu baru ada yang ada di badan kita, belum yang ada di sekitar kita, rumah kita. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang kita makan itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita yang selalu membantu kita, memperhatikan kita, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung semua nikmat Allah, tidak akan kita bisa menghitungnya. Ini nikmat di dunia. Belum nanti nikmat di akhirat. Makanya ya kalau kita melihat amalan-amalan kita saja ya tidak dengan rahmat Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang datang dari amalan-amalan kita, maka kita tidak akan pantas memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bahwa silakan menulis di kolom chat dan pertanyaan mohon berkaitan dengan tema hari ini yaitu istiqomah. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama dari Dr. Elia. Assalamualaikum. Keimanan kita naik turun. Bagaimana menjaga supaya selalu bisa istiqomah? Apa? Baik. Iya, memang iman itu bisa naik turun ya. Iman itu bisa naik turun dan ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa giatnya, masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti nanti ada masa lemahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang masa lemahnya itu masih berada di atas sunnahku, masih bertahan di atas sunnahku, maka dialah orang yang selamat. Dialah orang yang selamat. Intinya, naik turunnya keimanan itu sesuatu yang alami. Itu fitrah manusia. Tapi kita harus berhati-hati ketika iman kita sedang lemah. Ketika iman kita sedang lemah, maka fokus kita pada menjauhi kemaksiatan. Fokuskan diri pada menjauhi kemaksiatan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kemaksiatan ketika iman kita lemah. Kemudian kita berusaha untuk memaksa diri untuk melakukan amalan-amalan yang kecil. Amalan-amalan yang sederhana. Seperti misalnya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Amalan yang ringan ini akan mengurangi buruknya keadaan. Ya, akan menambah keimanan sedikit demi sedikit. Nanti keimanan akan kembali menguat. Atau kita berzikir dengan zikir yang menurut ana ya paling ringan, tapi zikir tersebut paling utama, yaitu la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah ini tanpa menggerakkan bibir pun bisa. Ya, tanpa menggerakkan bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting bibirnya terbuka saja. Yang bergerak hanya lisannya saja. Ini sesuatu yang sangat ringan. Lakukan hal-hal yang ringan, yang baik seperti ini. Adapun yang berat, yang tidak wajib, ya bisa ditinggalkan ketika iman lemah. Lakukan yang ringan-ringan, sehingga dengan yang ringan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kuat iman kita. Dan ketika imannya kuat, nanti kita semangat lagi untuk melakukan amalan ibadah walaupun yang berat. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana untuk menjaga keimanan, ya tadi, ya kita harus tahu bahwa memang keimanan itu akan naik turun. Ya, ketika naik maka tidak ada masalah. Ketika turun ini yang ada masalah. Bagaimana kita menyikapi iman yang turun ini? Maka kita fokus untuk tidak melakukan kemaksiatan. Fokus untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian, lakukan amalan yang ringan. Seperti saya contohkan tadi, perbanyak istighfar, atau perbanyak membaca tahlil, la ilaha illallah. Atau kalau ingin zikir yang lain, silahkan. Tapi yang penting, itu adalah sesuatu amalan yang ringan, karena iman kita lagi lemah. Dengan yang ringan-ringan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan keimanan kita. Sehingga kita nanti imannya menjadi kuat kembali. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau sudah berusaha seperti itu, masih terjatuh ke dalam kemaksiatan bagaimana? Berarti kita kalah dengan setan. Jawabannya berarti ketika itu kita sudah kalah dengan setan. Taib. Apakah kita biarkan kekalahan tersebut terus-menerus seperti itu? Jawabannya tidak. Ketika kita sudah kalah dengan setan, maka jangan biarkan setan terus berhasil. Tapi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat itu, maka kita akan menghancurkan keberhasilan setan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang tadinya kita lakukan di saat iman kita lemah, ya. Tentunya dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar menjalankan syarat-syaratnya, ya. Wallahu taala. Masya Allah, jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan yang sama dari Dr. Mulyati ya. Pertanyaannya sama, semoga dapat menjawab. Baik, berikutnya dari Dr. Ari. Apakah istilah istiqomah hanya berlaku dalam hal ibadah atau beramal seperti istiqomah saat puasa dan sholat? Bagaimana dengan istiqomah dalam bermuamalah? Misalnya istiqomah bersikap sabar, baik pada orang tua dan lain-lain. Tafadhol. Baik. Iya, istiqomah ini umum mencakup semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencakup semua amal kebaikan. Semua yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu ibadah secara umum, ya. Ibadah itu sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa perbuatan lahir, bisa juga berupa perbuatan batin.
Ya. Dan semua yang dicintai oleh Allah ini tidak hanya ibadah saja. Tidak hanya yang kita fahami sebagai ibadah, yang seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Tidak hanya itu ibadah itu. Ibadah itu semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Kita membantu orang tua. Dicintai dan diridai oleh Allah atau tidak? Jawabannya iya. Berarti itu ibadah. Kita bersabar dalam menjalani musibah. Bersabar dalam menjalani musibah atau menyikapi musibah, dicintai oleh Allah tidak? Jawabannya iya. Berarti bersabar itu ibadah. Tapi membantu orang lain dalam kesulitan-kesulitan dia. Ini dicintai oleh Allah tidak? Jawabannya iya. Berarti itu ibadah. Tapi tersenyum kepada orang lain, dicintai oleh Allah tidak? Jawabannya iya. Berarti tersenyum kepada orang lain itu sebenarnya ibadah. Dan begitu pula amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Iya, selama itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam kategori ibadah secara ya luas ya. Secara maknanya yang luas, ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam ibadah itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Kita bertahan, kita berusaha untuk terus melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Jazakallah. Ada pertanyaan dari peserta kajian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya setiap hari mencoba istiqomah membaca Quran, namun hanya mampu 2 halaman saja. Ingin meningkatkan jumlah halaman, akhirnya kembali lagi ke 2 halaman lagi. Apakah saya masih dikatakan istiqomah dalam kekurangan? Baik. Iya, sudah sangat bagus ya. Membaca Al-Quran 2 halaman setiap hari apabila bisa istiqomah ini sudah sangat bagus ya. Apalagi kalau ternyata sudah dicoba untuk ditambah, ternyata kembalinya ke 2 halaman. Ya sudah, cukup 2 halaman tersebut. Pertahankan dengan sebaik-baiknya. Sesekali kalau misalnya waktu semangat untuk membaca Al-Quran, tambah. Sesekali semangat lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tapi jangan sampai kurang dari 2 halaman. Itu kalau sudah tahu bahwa memang yang menjadi kemampuan dia adalah 2 halaman. Jangan sampai fokus kita pada membaca Al-Quran saja dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang ya tidak dibuka untuk dia ibadah membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Tapi orang tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ibadah yang lain yang bisa dia lakukan dengan lebih baik. Maka manfaatkan pintu itu. Ya, manfaatkan pintu itu. Makanya sebagian ulama mengatakan apabila Allah membukakan pintu kebaikan untuk kita, maka jangan sia-siakan. Apapun kebaikan itu. Ketika Allah buka pintu kebaikan untuk kita, jangan sia-siakan. Selama kita bisa melakukannya, lakukan. Dan setiap orang itu punya pintu kebaikan yang berbeda-beda. Dan ini sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membeda-bedakan jatah rizki seseorang, Allah juga membeda-bedakan pintu kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang. Ya, saya ulangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan jatah rizki untuk setiap orang, Allah Subhanahu wa taala juga membeda-bedakan jatah ibadahnya setiap orang. Ya. Jadi setiap orang itu punya pintu ibadah masing-masing. Dan dengan inilah kehidupan berjalan. Manusia bisa saling mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh orang lain. Yang ada yang punya kelebihan harta dan dia mudah bersedekah. Dia ringan untuk bersedekah, maka manfaatkan pintu itu sebaik-baiknya. Karena Allah bukakan pintu itu untuk dia.
Misalnya lagi ada orang yang dia itu kuat untuk berpuasa. Tidak seperti orang lain. Manfaatkan pintu berpuasa. Karena itu pintu yang dibuka oleh Allah untuk dia dalam beribadah. Ada lagi nanti orang yang kalau sholat, dia merasa ringan. Dan betah. Dan merasakan adanya kelezatan ketika sholat. Perbanyak sholat. Ada orang lain lagi. Misalnya dia suka menghibur orang lain. Dia tidak punya uang. Tapi dia punya keahlian untuk menghibur orang lain. Kalau ada yang kena musibah, dia datang, dia ngobrol, ya, dengan obrolan itu hati orang tersebut menjadi ringan, ya, musibahnya menjadi menjadi seakan tidak ada, ya. Maka lakukan itu. Intinya setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah masing-masing. Pintu-pintu ibadah tersebut kita manfaatkan. Dan kita akan tahu ya, kita akan tahu posisi kita di mana. Kita akan tahu pintu ibadah apa yang Allah mudahkan untuk kita. Maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah kesempatan untuk kita beramal dengan ringan, dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amalan yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair atas penjelasannya dan nasihatnya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir malam hari ini dari Jusi. Assalamualaikum Ustaz. Bila ada satu amalan sunnah yang tidak lagi dilakukan, apakah itu pertanda hidayah dicabut Allah? Bagaimana membedakan dengan futur? Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallah khair. Baik. Amalan sunnah itu boleh ditinggalkan. Ya. Amalan sunnah itu boleh ditinggalkan. Kalau dia tidak boleh ditinggalkan, maka namanya bukan amalan sunnah. Namanya itu amalan yang diwajibkan. Yang diwajibkan itulah yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun selama amalan tersebut adalah amalan yang sunnah, maka berarti dia boleh ditinggalkan. Apakah ketika seseorang meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, itu berarti dia tidak istiqamah? Maka jawabannya belum tentu. Ya, belum tentu. Karena istiqamah itu punya standar paling rendah, ya, punya standar dari itu. Kalau istiqamah yang wajib adalah istiqamah untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Istiqamah yang wajib itu istiqamah dalam melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun istiqamah dalam melakukan sesuatu yang disunnahkan, maka ini sangat dianjurkan. Ini sangat dianjurkan. Itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Ya, sehingga ketika seseorang bisa melakukan amalan-amalan yang sunnah secara terus-menerus, maka ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika dia meninggalkannya berdosa. Tidak berarti seperti ini. Dan bukan berarti dia sudah meninggalkan keistiqomahan dia. Karena istiqomah ini bertingkat-tingkat. Kalau dikatakan iya dia meninggalkan istiqomahnya yang sunnah, iya. Tapi kalau dikatakan dia berdosa karena dia tidak istiqomah, maka jawabannya tidak. Karena istiqomah itu ya ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling minim adalah beristiqomah dalam melakukan kewajiban. Itulah yang apabila ditinggalkan dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, adapun
meninggalkan amalan-amalan ibadah yang disunnahkan, yang biasanya dia rutin dalam menjalankannya, maka tidak ada dosa di situ. Ya, karena itu sunnah. Itu yang dianjurkan dan itu yang sangat diharapkan kepada kita lakukan. Ya. Namun secara garis besar istiqamah dalam semua tingkatannya itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya, wallahu taala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya pada kita semua. Semoga kajian malam hari ini bermanfaat kita semua. Dan semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan dalam memberikan dakwah. Amin. Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir acara. Saya infokan bahwa kajian pada malam hari ini dapat disimak kembali dalam rekaman di channel YouTube Ukhuwah Pediatrik. Saya ucapkan terima kasih pada para pemirsa, para guru besar dan teman sejawat sekalian, juga para panitia kajian Ukhuwah Pediatrik, Jazakumullah khairan katsiran. Saya Bobi Darmawan beserta kru Ukhuwah Pediatrik undur diri. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.